Rasulullah tidak mengajarkan makrifat secara terang-terangan karena beliau memahami tingkat kesiapan umatnya. Seperti seorang dokter yang tidak memberi obat yang sama pada semua pasien. Yang satu cukup dengan air, yang lain butuh racikan rahasia. Nabi menyembunyikan kedalaman itu bukan karena pelit, tapi karena kasih sayang. Karena jika orang yang belum siap mendengar rahasia tentang fana, tentang lenyapnya aku, maka bisa saja ia menuduh Nabi gila. Maka beliau diam. Diam itu bukan kosong. Diam itu adalah ruang di mana kebenaran sejati turun tanpa perantara kata. Ketika Rasulullah memandang Abu Bakar dengan tatapan dalam, itu bukan sekadar hubungan sahabat. Itu adalah perpindahan rahasia dari ruh ke ruh. Abu Bakar menerima tanpa bertanya, karena hatinya telah bersih dari hasrat ingin menguasai ilmu. Ia hanya ingin tenggelam dalam Allah, bukan sekadar tahu tentang Allah. Itulah yang tak bisa dijelaskan lewat khutbah atau kitab. Makrifat pada akhirnya bukan soal tahu lebih dalam, tetapi lenyap lebih dalam. Semakin seseorang menapaki jalan ini, semakin ia kehilangan rasa ingin tampil. Maka tidak aneh jika para wali menyembunyikan ilmunya di balik kesederhanaan hidup. Mereka tampak biasa di mata orang awam, tapi ruh mereka sedang sujud tanpa henti. Inilah warisan Rasul yang tersembunyi dan hanya dibuka pada ruh yang siap hancur total demi Allah. Itulah sebabnya Nabi tidak menulis buku tentang makrifat. Ia tidak membuat madrasah khusus tentang rasa. Karena ilmu ini tidak bisa diwariskan lewat pena. Ia hanya bisa turun dari satu hati yang lapang ke hati lain yang telah kosong. Maka, jika engkau merasa haus akan makna terdalam dari keberadaanmu, jangan kejar ilmu ini dengan ambisi. Tenangkan dirimu, sucikan niatmu, dan izinkan Allah menurunkan cahayanya ke dalam hatimu tanpa kata. Ketika kebenaran harus disembunyikan demi kebenaran itu sendiri, kebenaran tidak selalu disampaikan secara terang. Ada kalanya justru kebenaran itu harus disembunyikan agar tidak disalahgunakan. Inilah paradoks yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah melewati batas pengetahuan biasa. Rasulullah mengerti satu hal yang sangat dalam, bahwa tidak semua kebenaran harus diungkap. Karena jika makrifat disampaikan kepada hati yang belum bersih, maka cahaya itu bisa berubah menjadi api yang membakar. Maka Nabi pun memilih untuk menyalurkan, bukan menyebarkan. Bayangkan jika seseorang yang masih penuh dengan kebanggaan duniawi diberi ilmu tentang fana dan penyaksian rohani. Ia mungkin akan menggunakannya untuk merasa lebih suci, lebih tinggi, atau bahkan menjadikannya alat untuk menguasai orang lain. Padahal makrifat sejati justru membinasakan semua rasa lebih. Itulah sebabnya Nabi hanya memberikan ilmu ini kepada sahabat-sahabat yang telah melewati ujian demi ujian keikhlasan. Ia menyalurkan lewat kasih sayang, bukan lewat podium. Rasulullah pernah bersabda bahwa akan datang suatu zaman di mana orang-orang bodoh akan bicara tentang agama tanpa ilmu. Ini bukan hanya tentang hukum syariat, tapi juga tentang orang-orang yang berani berbicara soal hakikat dan rahasia batin tanpa pernah melewatinya. Mereka bicara tentang cahaya, padahal hidupnya masih dalam gelap. Maka Nabi sangat berhati-hati. Ia tidak ingin umatnya tergelincir bukan karena tidak tahu, tapi karena merasa tahu terlalu dini. Makrifat bukan ilmu biasa. Ia adalah warisan langit yang diturunkan kepada ruh yang telah hancur dari dirinya sendiri. Ia bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dijual sebagai seminar atau kursus. Ia hidup hanya di dada yang telah sunyi dari dunia. Maka jika Nabi tidak mengajarkannya secara terbuka, itu bukan karena ia menyembunyikan sesuatu, tapi karena ia menjaga kesucian tidak jatuh ke tangan yang salah. Ini bukan pembatasan, ini perlindungan. Ingatlah bahwa bahkan ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj, beliau tidak menceritakan semua yang beliau lihat dan alami. Beliau hanya menyampaikan apa yang diperlukan. Selebihnya, beliau simpan dalam diam yang penuh rahasia. Karena yang beliau lihat bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dihayati dalam sunyi. Bahkan para sahabat pun hanya mendapatkan potongan kecil dari kejadian agung itu. Sebagian besar beliau simpan dalam dada yang tak pernah sombong. Mengapa? Karena ada kebenaran yang jika disampaikan kepada mereka yang belum siap, justru akan membuat mereka berpaling. Mereka akan mencemooh, meremehkan, bahkan menganggap Nabi sebagai penyihir atau gila.
Itulah risiko besar ketika ilmu yang terlalu dalam disampaikan kepada hati yang masih terikat tanah. Maka seperti seorang ayah yang menyimpan luka agar anaknya tetap kuat, Rasul menyimpan cahaya agar umatnya tidak silau sebelum waktunya. Dalam sunyi itulah makrifat tetap hidup. Bukan dalam keramaian, bukan dalam seminar-seminar yang menjual jalan cepat ke Tuhan, tapi dalam dada para kekasih Allah yang menyembunyikan ilmu rasa dalam zikir mereka yang diam. Dan Rasul sebagai pembawa risalah yang paling agung telah memberi contoh sempurna bagaimana menjaga ilmu ini tetap suci. Tidak dengan menyebarkannya ke semua telinga, tapi dengan menyalurkannya ke hati yang telah dipilih olehnya.